Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Tragedy of Prewedding, di mana sebelumnya kita sudah menceritakan tentang Riko yang sedang makan malam dengan kekasih hatinya, yaitu Irma. Bagaimana kelanjutannya? Ditonton sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Episode 19, Orang Tua Irma. Mendengar apa yang dikatakan oleh Adnan membuat Riko tampak termangu. Meskipun ia merasa terheran dengan maksud dari sosok lelaki itu, tapi mau tidak mau ia memang harus menuruti apa yang diinginkan oleh teman gaibnya itu. Riko, panggil Irma saat melihat kekasihnya malah termenung dengan raut wajah yang begitu gelisah. Lelaki itu langsung mengerjapkan mata dan menelan ludah dengan berat. Sedangkan sosok Adnan pun sudah tak nampak terlihat lagi. Riko menoleh ke arah kekasihnya yang terlihat sangat bingung. Teman yang tadi kamu ceritakan itu mau kasih imbalan kamu apa, Riko? Tanya Irma kembali. Riko menarik napas panjang dan kemudian berkata, Itu nanti kita bahas hal itu lain kali aja ya Irma. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku gak akan bermain-main sama ucapan aku ini. Aku akan tetap menepati janji aku untuk melamar kamu dan menikahi kamu. Yang penting kamu bisa bersabar menunggu aku. Mendengar penuturan itu, Irma hanya bisa mendengkus perlahan. Entah mengapa ia merasa ada yang aneh dengan kekasihnya itu. Tapi aku kan harus tahu kamu bisa dapat uang itu dari mana, Riko. Biar nanti aku bisa jelasin sama orang tua aku, supaya mereka percaya dan yakin sama hubungan kita ini. Ujar Irma dengan sorot wajah yang penuh harap. Iya, aku paham. Tapi hal ini gak bisa aku ceritakan sekarang sama kamu. Nanti juga kamu bakal tahu. Dan yang pasti uang yang aku dapatkan ini adalah hasil kerja kerasku dalam membantu temanku itu. Ujar Riko sambil terus meyakinkan gadis itu. Kamu gak melakukan hal-hal yang salah kan Riko? Tanya Irma dengan memicingkan mata. Riko terkekeh dan berkata, salah gimana sih? Ya jelas enggak dong. Aku ini bukan penjahat yang mendapatkan uang dengan cara yang salah. Aku jamin apa yang aku lakukan ini adalah pekerjaan yang halal dan benar. Udah, kamu gak usah khawatir lagi ya. Irma hanya terdiam dan kemudian mengangguk perlahan. Meski masih merasa aneh, ia tetap berpikir positif pada kekasihnya itu. Berharap agar apa yang dikatakan oleh Riko adalah sebuah kesungguhan yang nyata. Hubungan mereka terbilang cukup panjang. Suka duka mereka lalui bersama-sama. Hal itu membuat cinta Riko dan Irma semakin melekat, hingga berada pada titik di mana Riko ingin mengikat hubungan mereka pada ikatan yang suci. Setelah menyantap makan malamnya, Riko pun menuju kasir pembayaran dan mengeluarkan debit cardnya. Sebelumnya, ia sudah diberikan sebuah akun internet banking milik Adnan, sehingga memudahkan ia untuk mengakses akun bank pribadi milik lelaki itu, serta ia pun bisa leluasa menggunakan sejumlah uang yang telah diberikan padanya. Kemudian, ia langsung bergegas mengantarkan kekasihnya pulang. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit, kini Riko sudah tiba di kediaman kekasihnya. Tampak seorang pria dan wanita paruh baya tengah berdiri di teras rumah yang terbilang sederhana itu, dengan raut wajah yang terkesan sangat mengintimidasi. Jam segini baru pulang, dari mana saja kalian? Tanya pria paruh baya itu sambil berkacak pinggang. Bapak, kita baru aja nyampe, bukannya disuruh masuk atau duduk kek, sahut Irma sambil melepas helmnya dan melangkah ke arah orang tuanya. Riko menarik napas panjang dan kemudian mengekor di belakang Irma seraya menyapa hangat kedua orang tua gadis itu, yang tampaknya tidak pernah suka dengan kedatangannya. Malam Pak, Bu, maaf, saya tadi habis ngajak Irma buat makan malam. Kasihan dia pulang kerja capek dan lapar juga, ujar Riko membuat pria itu melengos. Halah, palingan juga yang bayar makannya tetap anak saya juga. Pria itu tampak bengis dan kembali berkata, kalian ini mau sampai kapan sih pacaran gak jelas begini? Ingat, umur kalian sudah 25 tahun lebih, terutama kamu Irma, kamu itu perempuan. Jangan mau terus digantung harapan begini sama lelaki yang kerek kayak gitu. Irma merasa sangat tidak enak hati setiap kali orang tuanya selalu memandang rendah kekasihnya. Tak jarang ia menangis dan mengurung diri di kamar saat orang tuanya terus-menerus menghina Riko. Bahkan mereka pun sebenarnya menginginkan Irma menikah dengan lelaki lain. Pak, menikah itu kan gak mudah, butuh modal yang besar seperti apa yang bapak dan ibu inginkan. Makanya
Kita kasih Riko waktu buat mempersiapkan itu semua, ucap Irma. Yang dikatakan Irma betul, Pak. Saya akan membuktikan kalau saya ini adalah lelaki yang bertanggung jawab dan lelaki yang tepat untuk menjadi suami Irma. Saya juga sudah bicara tadi sama dia kalau bulan depan saya mau melamar Irma, sambung Riko dengan penuh percaya diri. Mendengar penuturan Riko membuat pria itu langsung tertawa, sebuah tawa yang syarat akan hinaan dan ejekan. Tentu saja orang tua Irma tidak akan mudah untuk percaya dengan apa yang dikatakan oleh kekasih putrinya itu. Sudah punya apa kamu sampai mau melamar anak saya dalam waktu yang singkat ini? Tanya Bapak Irma. Saya ini bukan pengangguran, Pak. Saya juga punya sebuah pekerjaan dan bisa menghasilkan uang. Jadi saya yakin dalam waktu dekat ini saya akan secepatnya membuktikan kesungguhan saya untuk melamar Irma, ujar Riko. Pria itu tampak tersenyum tipis dan menghela napas perlahan. Terkadang ucapan Riko itu memang terkesan meyakinkan. Sikap percaya diri dan tegasnya kadang berhasil membuat orang tua Irma tertegun padanya. Tapi tentu saja orang tua gadis itu memiliki pemikiran yang sangat realistis, melihat berbagai hal dari sudut pandang yang nyata dan masuk akal. Kamu ini kan cuma pegawai di bengkel biasa, gaji kamu juga paling berapa sih? Untuk mencapai upah minimum rata-rata pun masih belum, rumah aja ngontrak. Buat sehari-hari hidup kamu aja masih sering ngutang sama anak saya. Terus, gimana kamu bisa punya uang banyak untuk melamar Irma? Oh ya, saya nggak mau ya kalau nanti kamu memberikan mahar yang kecil atau hanya melaksanakan akad nikah aja loh ya. Irma ini anak kami satu-satunya, tentu saja kami ingin dia mendapatkan yang terbaik, ujar Bapak Irma. Mendengar hal itu, Irma langsung cepat-cepat berkata, Pak, Riko ini gak cuma kerja di bengkel aja sekarang, dia juga lagi ikut kerja di tempat temannya, dan penghasilannya pun bisa terbilang besar, makanya dia mau melamar aku bulan depan. Teman? Kerja apaan sama teman kamu, Riko? Tanya Bapak Irma sambil mengernyitkan dahi. Riko tampak begitu gugup saat ini, rasanya ingin sekali berkata jujur tentang ini semua. Tapi apa yang dikatakan oleh Adnan padanya membuat ia lebih percaya pada teman gaibnya dibandingkan harus gegabah untuk memberitahukan hal ini pada Irma dan kedua orang tuanya. Saya diajak bekerja sama dalam sebuah bisnis dengan teman saya, tapi sepertinya saya belum bisa mengatakan hal yang lebih detail dari ini. Tapi Bapak dan Ibu gak perlu khawatir, saya akan tetap menepati janji saya ini untuk bisa meminang Irma, ujar Riko. Jadi saya mohon doa restunya pada Bapak dan Ibu, serta berikan saya sebuah kepercayaan untuk bisa membuktikan kesungguhan saya ini, sambung Riko. Orang tua Irma tampak saling menatap satu sama lain. Mendengar penuturan Riko, mereka tampaknya akan mempertimbangkan keseriusan dari hubungan putrinya dengan lelaki itu. Baiklah, kami akan memberi kamu kesempatan untuk bisa membuktikan ucapan-ucapan kamu itu. Tapi kalau sampai kamu tidak bisa menepati janjimu itu, jangan pernah berharap Irma akan menjadi istrimu. Tegas pria itu membuat Riko dan Irma melebarkan mata. Baik, saya mengerti, sahut Riko dengan sebuah senyuman manis di wajahnya. Cukup memberikan ketenangan di hati gadis itu yang tampak berkaca-kaca menatapnya.